Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Baina Asifa dan dua rekan saya, Diani Nurwidianti dan Justina Putri. Pada hari ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul kutipan dan daftar pustaka. Sebelumnya, kepada teman-teman, kami harapkan untuk tetap fokus meskipun materi disampaikan melalui rekaman video ini. Jika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan atau menanggapinya dalam forum diskusi setelah presentasi ini selesai. Baiklah, kita mulai. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Baina Asifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kutipan, pengertian sumber kutipan, pengertian daftar pustaka, ada juga jenis-jenis kutipan, dan tujuan dalam penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama ada pengertian kutipan. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan sendiri, melainkan berasal dari ide atau tulisan orang lain. Nah, biasanya pengarang atau penulis mengambil ide atau tulisan orang lain untuk mendukung karya tulisnya. Pengertian sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang ditulis paling dekat dengan kutipan. Jadi, sumber kutipan ini biasanya memang ditulis dekat dengan kutipan, baik itu sebelum kutipan ataupun sesudah kutipan. Selanjutnya adalah pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci yang disusun secara alfabetis atau menurut abjad. Jadi, pada sumber kutipan, asal-usul kutipan ditulis secara singkat. Nah, sedangkan pada daftar pustaka ini, asal-usul penulisan kutipan itu lebih jelas dan terperinci, kemudian dibuat daftar yang sesuai dengan urutan abjad atau secara alfabetis. Selanjutnya ada jenis-jenis kutipan. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kutipan tidak langsung. Cara mengutipnya adalah penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis atau pengarang mengambil ide orang lain tetapi tidak menuliskannya sama persis dengan kalimat yang dikutip, tetapi ia merangkai atau merangkum kalimat yang dikutip tersebut dengan kalimatnya sendiri. Yang kedua ada kutipan langsung. Kutipan langsung ini cara mengutipnya yaitu dengan menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Nah, hal ini berarti penulis itu langsung menggunakan teknik menyalin dan menempel tanpa mengubah atau merangkai kembali kalimat kutipan tersebut dengan kalimatnya sendiri. Pada kutipan langsung, terdapat dua jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung pendek dan juga kutipan langsung panjang. Kedua kutipan ini berbeda dari cara penulisannya juga syarat-syaratnya. Nah, yang pertama ada kutipan langsung pendek. Syaratnya, untuk format APA Style atau American Psychological Association, jika panjang kalimat yang dikutip itu tidak lebih dari 40 kata. Nah, maka jika lebih dari 40 kata, tidak dikatakan atau tidak memenuhi syarat untuk kutipan langsung pendek. Nah, untuk format MLA Style atau kependekan dari Modern Language Association, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Karena tadi disebutkan bahwa kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek, cara menuliskannya itu berbeda. Nah, di sini ada cara menuliskan kutipan langsung pendek. Dapat digambarkan sebagai berikut. Kutipan langsung pendek ditulis menjadi satu dalam sebuah paragraf. Kemudian ditambahkan tanda kutip untuk memisahkan kalimat yang dikutip dengan kalimat sendiri. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan sumber kutipan berada dekat dengan kutipan. Yang kedua ada kutipan langsung panjang, yaitu syarat-syaratnya
Untuk format APA style, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari atau sama dengan 40 kata. Sedangkan untuk format MLA style, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari atau sama dengan 4 baris. Kemudian ada cara menuliskan kutipan langsung panjang dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk kutipan langsung panjang ini, kalimat yang dikutip tidak diberikan tanda kutip. Untuk ukuran huruf, spasi, dan lain sebagainya sesuai dengan karya tulis yang ditulis. Tetapi, kalimat yang dikutip dibuat lebih menjorok atau masuk sekitar 1 cm atau 5 spasi dari margin kiri tulisan sendiri. Nah, oleh karena kutipan langsung panjang ini kalimatnya tergolong banyak atau panjang, oleh karena itu kalimat yang dikutip dituliskan terpisah dengan kalimat sendiri. Nah, beberapa atau sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya, sebenarnya mengapa kita harus menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka apabila kita mengutip ide atau tulisan orang lain? Di sini saya akan menjelaskan tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama adalah agar terhindar dari penjiplakan atau yang sering kita dengar plagiarisme. Nah, salah satu fungsi dari kutipan adalah untuk menguatkan, juga untuk mendukung tulisan kita. Nah, maka dari itu kita harus menuliskan sumber kutipan atau asal-usul dari mana kita mendapatkan kutipan tersebut. Sebenarnya ini merupakan salah satu cara untuk kita menghindari masalah di kemudian hari apabila orang yang kita kutip tulisannya merasa keberatan atau meminta pertanggungjawaban mengenai hak ciptanya yang telah kita ambil. Nah, oleh karena itu, ya memang kita harus menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Nah, sebenarnya dengan kita menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka, itu salah satu cara kita menghargai penulis sebelumnya. Selanjutnya, untuk membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Jadi, tidak jarang bahwa seseorang jika ia menemukan hal yang menarik pada teks kutipan di dalam karya tulis kita, mungkin saja ia ingin mengetahui lebih dalam mengenai teks tersebut. Makanya kita menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka agar pembaca bisa mencari tahu sendiri dilihat dari sumber kutipan dan daftar pustaka yang kita tulis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Nurwidianti. Saya akan mempresentasikan cara mengutip dan membuat daftar pustaka di Microsoft Word. Pertama, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word. Lalu lihat di atas ada reference, klik reference dan kita fokus di citation and bibliography. Lalu kita pilih stylenya atau tipenya ada apa, Chicago, dan masih banyak yang lainnya. Kita bisa lihat di bawah. Sekarang saya akan menggunakan style apa, 6th edition. Lalu setelah itu manage sources. Karena masih kosong list atau daftar untuk kutipannya, maka kita klik new untuk membuat baru. Setelah itu kita pilih terlebih dahulu tipenya, tipe yang akan dikutip, apakah buku, book section, jurnal, dan masih banyak yang lainnya. Pertama saya akan menyampaikan tipenya adalah buku. Lalu kita edit authornya atau penulisnya.
last name first middle. Saya akan mengutip dari buku ini, Teaching Mathematics Creatively. Penulisnya adalah Linda Pound, nama belakangnya Pound, dan nama pertamanya adalah Linda. Baik, kita salin add, lalu karena ada dua penulis, maka penulis kedua pun harus dicantumkan. Nama terakhirnya adalah Lee, dan nama pertamanya adalah Trisha. Kita salin, lalu disimpan di first name. Setelah itu add, oke, sudah selesai. Lalu kita memasukkan title atau judul buku yang kita ambil, yaitu Teaching Mathematics Creatively. Teaching Mathematics Creatively. Selanjutnya ada year atau tahun. Kita bisa lihat di data buku, kita bisa lihat ke bawah. Ada di sini. Tahunnya adalah tahun 2011. Kita bisa salin, disimpan di kolom year atau tahun. Lalu kita memasukkan city atau kota, yaitu Milton. Setelah itu publishernya atau pembuatnya adalah dari Routledge. Kita copy Routledge. Oke, sudah semua. Seperti ini tampilan dari citation atau kutipan dan bibliografi atau daftar pustakanya. Klik close. Lalu kita masukkan kalimat yang kita kutip dari buku tersebut. Karena ini kutipan dari buku tersebut, maka kita klik insert citation, ada di atas. Lalu kita klik Pound Teaching Mathematics Creatively. Baik, seperti itu cara mengutip dari buku. Selanjutnya saya akan menyampaikan cara mengutip dari jurnal. Klik Manage Sources, lalu kita klik pula New, baru. Kita buat baru, type of source-nya adalah jurnal artikel. Jurnal artikel, lalu author-nya kita edit. Setelah itu kita masukkan last adalah Sri Raman. Nama belakangnya adalah Sri Raman. Nama pertamanya atau first name-nya adalah Bharat. Kita copy atau kita salin, disimpan di kolom first, add, oke. Lalu kita memasukkan title atau judulnya adalah The Characteristic of Mathematical Creatively. Kita salin, simpan di kolom title atau judul. Lalu kita isi journal name ada di atas kiri. Kita salin. Baik. Kita simpan di journal name. Lalu year atau tahun ada di sebelah kiri atas juga, yaitu 2004. Baik, kita salin. Setelah itu page atau halaman. Halamannya bisa kita periksa terlebih dahulu apakah benar halamannya adalah ya. Baik, kita salin. 19 sampai 34. Jurnal itu ada volume dan nomor, maka show all bibliography, lalu isi kolom volume.
ada di sebelah kiri atas dari jurnal tersebut. Nomor kita salin, volume juga kita salin, volume 14. Nomornya kita simpan di kolom issue, sama artinya dengan nomor. Kita salin, hanya nomor saja. Oke, sudah. Seperti ini tampilan dari kutipan dan daftar pustaka jurnal. Close. Salin kalimat yang akan kita kutip. Insert citation, memasukkan kutipannya, kita klik di Characteristic of Mathematics Creatively. Nah, baik, seperti itu mengutip dari jurnal. Selanjutnya, cara mengutip dari website. Tidak jarang juga kita memakai website. Kita new, lalu klik, type-nya adalah website. Lalu edit autornya. Saya mengambil websitenya Matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Autornya atau penulisnya adalah Kurniawan. Kita salin, disimpan di first name atau nama pertama. Oke. Lalu name of web page-nya, judul dari website tersebut. Matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita salin, lalu simpan di kolom name of web page. Name of website-nya harus diisi juga. Di sini adalah Super Prof. Baik, kita isi kolom name of web page. Name of website Super Prof. Dan juga year. Kita bisa lihat di websitenya 25 Januari 2019. Kita salin. Year. Month-nya bulan Januari. Day hanya angka saja, kita hapus 2019 Januari 25. URL ada di atas, kita bisa salin, disimpan di kolom URL. Oke, sudah semua kita isi. Baik, seperti itu tampilan dari kutipan dan daftar pustaka website. Oke, close. Kita tulis kalimat yang kita kutip dari website tersebut, lalu insert citation dari Kurniawan. Baik, seperti itu cara mengutip dari website. Tidak jarang juga kita mengutip dari kutipan buku dikutip dan kita mengutip juga. Maka ini kita mengutip dari buku Teaching Mathematics Creatively, kita langsung klik saja seperti itu. Demikian cara mengutip dari beberapa tipe dari buku, jurnal, dan website. Sekarang cara memasukkan daftar pustaka. Klik bibliografi, dengan otomatis kutipan tersebut ada di daftar pustaka. Kita bisa ubah daftar pustaka. Baik, demikianlah cara menulis kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Sangat mudah, bukan? Nah,
dengan cara kita memasukkan kutipan tersebut dan data dari sumber tersebut, maka kita tidak akan dianggap sebagai plagiat dari sumber tersebut karena kita memasukkan data-datanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istina. Di sini saya akan menjelaskan tentang MLA Style edisi ke-7 2009. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu MLA. MLA itu merupakan kepanjangan dari Modern Language Association, yaitu sebuah aturan dalam mengutip tulisan yang terdapat pada catatan akhir dari tulisan. Nah, di sini ada MLA Style edisi ke-7 tahun 2009. Secara umum, cara menuliskannya itu yang pertama, sumber kutipan yang dicantumkan dalam teks tulisan ilmiah. Secara umum, formatnya ada author dan page. Author itu adalah nama penulis atau pengarang, sedangkan page itu adalah halaman. Nama penulis yang dicampurkan dalam teks kutipan hanya nama keluarga atau nama belakang. Contohnya, Azaria 20, Santoso, Azaria, and Tan 18 21. Yang kedua ada daftar pustaka. A. Penulisan nama pengarang pertama adalah nama keluarga atau nama belakang diikuti dengan nama depan dan nama tengah jika ada secara lengkap. Contoh, yang pertama, nama Sali Azaria, penulisan Azaria, Sali. Yang kedua, Quick Kian Gi, penulisannya itu adalah Quick, Kian Gi. Ketiga, Sir Philip Sidney, penulisannya itu adalah Sidney, Philip. Terakhir, Joyce Elliot Spencer, penulisannya Elliot Strip Spencer, Joyce. Penulisan nama pengarang dan seterusnya dituliskan secara lengkap sesuai dengan urutan yang sebenarnya, tidak dibalik atau nama keluarga atau nama belakang tidak ditulis terlebih dahulu. Selanjutnya yang B, tidak lagi menggunakan garis bawah atau underline. Judul buku dan judul periodikal menggunakan cetak miring. Yang C, menuliskan jenis media atau media type yang digunakan sebagai sumber kutipan dituliskan setelah tahun terbit. Yang A, ada print jika mengutip dari semua yang dicetak. Yang B, web jika mengutip secara online. Yang C, email jika mengutip dari surat elektronik. Dan yang D, lecture jika mengutip dari bahan perkuliahan yang diterbitkan secara terbatas. Terakhir, D, semua yang masuk dalam daftar pustaka adalah karya yang sudah diterbitkan atau diunggah atau published, baik berupa cetakan maupun online, misalnya cetakan, situs, televisi, DVD, dan sebagainya. Yang E, URL tidak perlu dituliskan alamat lengkap website atau URL hanya jika diminta. F, wajib menuliskan tanggal atau akses unduh, urutan penulisannya setelah jenis media yang digunakan. Yang G, beberapa istilah singkatan yang diizinkan jika karya yang dikutip tidak mempunyai A, nomor halaman, B, tanggal atau tahun terbit, yang C, penerbit atau kota terbit. Ini adalah cara menuliskan pada beberapa jenis sumber dengan MLA Style. A. Buku, tesis, proceeding, seminar. Pertama, ada format dasar. Sebutkan jenis media yang digunakan, print, web, email, lecture, dan sebagainya. Nama keluarga, nama belakang atau pengarang, nama depan, titik, judul utama buku, titik 2 anak judul buku, titik edisi keberapa, jika ada, kota terbit, titik 2 penerbit, tahun terbit atau publikasi, titik jenis media yang digunakan. Buku dengan satu penulis, sumber kutipan. Penulis atau pengarang dan nomor halaman ditempatkan dalam tanda kurung setelah teks yang relevan. Daftar pustaka Burnett, Sylvan, The Practical Guide to Writing, Toronto, Longman, 2003, print.
Yang ketiga adalah buku tanpa nama penulisnya. Jika tidak disebutkan nama penulisnya, maka gunakan judul utama dari karya tulis tersebut. Jika judul dirasa terlalu panjang, maka gunakan beberapa kata pertama dari judul. Sumber kutipannya Encyclopedia of Virginia 212, daftar pustakanya Encyclopedia of Virginia, New York, 2, Somerset, 1993, print. Buku dengan 2 atau 3 penulis. Nama penulis pertama dibalik atau family name terlebih dahulu, sedangkan penulis berikutnya ditulis biasa atau tidak dibalik. Nah, cara penulisannya adalah sebagai berikut ya. Selanjutnya, buku dengan 4 atau lebih penulis. Hanya dituliskan nama penulis pertama dan diikuti dengan et al. Yang selanjutnya, edited, compiled, or translated. Gunakan singkatan yang sesuai. ed jika satu editor, eds jika lebih dari satu editor, dan trans jika terjemahan, coms jika disusun. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Yaitu ada book chapter, digunakan ketika buku mempunyai penulis berbeda-beda setiap bab. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Dokumen pemerintah, jika ada nama penulis, maka wajib ditulis nama penulisnya. Jika tidak ada, maka dapat ditulis seperti pola organisasi sebagai penulis. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya, organisasi sebagai penulis yang termasuk di dalamnya adalah organisasi pemerintah, asosiasi pemerintahan, dan sebagainya. Cara penulisan sumber kutipan dan daftar pustakanya sebagai berikut. Selanjutnya ada ensiklopedia atau kamus. Jika nama pengarang atau penulis tidak ada, maka digunakan beberapa kata dari judul artikel yang digunakan. Cara penulisannya sebagai berikut. Selanjutnya mengutip dari sebuah kutipan. Sebutkan 2 sumber kutipan dalam karya tulis Anda, tetapi dalam daftar pustaka dituliskan hanya sumber yang Anda lihat saja. Catatannya, sebaiknya Anda selalu mencoba untuk menemukan dokumen aslinya. Ada satu pengarang dengan beberapa karya tulis. Judul karya ditulis di teks kutipan, beberapa kata judul atau judul penuh. Dalam daftar pustaka, nama pengarang untuk judul karya kedua bisa dihilangkan dan diganti oleh 3 hyphens dan tanda titik. Nah, cara penulisan sumber kutipan daftar pustakanya adalah sebagai berikut. Ada periodikal, yaitu artikel dari koran, majalah, atau jurnal. Format dasarnya, sebutkan jenis media yang digunakan, yaitu print, web, email, lecture, dan sebagainya. Cara penulisannya itu adalah nama keluarga atau belakang penulis atau pengarang, koma, nama depan, titik, judul artikel, nama koran atau jurnal atau majalah, titik, volume, titik, issue, tahun, titik 2, halaman berapa, titik, jenis media yang digunakan. Nah, di sini itu ada contoh jurnal, majalah, dan yang terakhir itu ada koran. Nah, yang terakhir ini adalah web page. Format dasarnya, sebutkan jenis media yang digunakan, print, web, email, lecture, dan sebagainya. Format dasar itu adalah nama keluarga atau nama belakang penulis atau pengarang, koma, nama depan, titik, judul artikel, titik, nama website, titik, penerbit atau NP jika tidak ada penerbit, koma, tanggal atau tahun publikasi, atau ND jika tidak ada tanggal, titik, web, jenis media, titik, tanggal akses. Nah, berikut ada contoh penulisan website dan jurnal online tanpa nomor halaman ya, bisa dilihat sendiri. Terima kasih. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang MLA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.